Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Fadilah dari kelas 2023B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 biografi dari sastrawan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Sabto Raharjo, yang kedua ada Subagio Sastrowardoyo, yang ketiga ada Ali Muakhir, yang keempat ada Hamzat Rangkuti, dan yang kelima itu ada Jamil Masa. Nah, yang pertama kita masuk kepada biografi dari Sabto Raharjo. Sabto Raharjo menggeluti dunia musik sejak tahun 1963. Nah, pada awal karirnya ia bergabung dalam Sanggar Tari dan Karawitan Area Budaya Yogyakarta. Nah, di sana ia belajar memainkan gamelan, struktur gending, tari Jawa, terutama sebagai Hanoman dan Laksmana atau sendera tari Ramayana. Nah, Dampit Group ia bentuk karena merasa bahwa jalurnya adalah di musik bukan di bisnis. Nah, pekerjaannya itu berkaitan dengan bidang multimedia, yakni seniman musik, broadcaster, organizer, dan juga bergabung dalam Komisi Penyair Radio Indonesia. Nah, pernikahannya itu dengan Isti Indrayani dikaruniai 3 orang anak, yaitu Desiana Wulandari Putri, SE, Isari Sahida, dan yang terakhir itu ada Diah Sawarni Dewi. Nah, riwayat pendidikannya itu dimulai dari TK Bakri Unggaran Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan SD Unggaran Yogyakarta. Selanjutnya di jenjang SMP, yakni dia sekolah di SMP 5 Yogyakarta, selanjutnya di SMA 3 Yogyakarta, dan yang terakhir itu di Akademi Seni Drama dan Film Indonesia atau ASDRAFI. Nah, pengetahuan dan keahliannya dalam bidang seni, terutama musik, ia dapati dari membaca banyak literatur dengan berhubungan dengan banyak pihak. Nah, ia bisa dikatakan ia belajar bermusik secara otodidak. Karena alat musik utama yang digunakan adalah gamelan, maka tokoh yang paling dominan mewariskan pengetahuan tentang gamelan adalah seorang bapak gamelan, yakni Ki Cokrowarsito. Nah, banyak karya-karya seni musik yang dihasilkannya dari yang berupa konser-konser maupun rekaman ataupun album. Nah, di antaranya tuh ada konser musik dengan judul Musik Kaleng, Yogi Harmonik 80, Win, atau konser musik 3 hari non-stop yang dipentaskan di Yogyakarta. Nah, sedangkan judul album yang dihasilkannya diantaranya itu ada Borobudur Suite, Java, Merapi, dan Kata-kata Bertanggo. Selain itu, ada juga album dan konser-konser. Sabto Raharjo juga membuat karya-karya tulisan dan juga buku. Nah, Sabto Raharjo itu adalah seorang seniman yang identik dengan gamelan. Tak hanya gamelan tradisi, Sabto juga melakukan eksplorasi gamelan dengan menggunakan teknologi modern seperti komputer dan juga synthesizer. Nah, perannya bagi perkembangan gamelan semakin jelas ketika dia membuat Festival Internasional Yogyakarta Gamelan Festival pada tahun 1995 yang hingga saat ini masih berlangsung. Nah, pada Jumat dini hari pada tanggal 27 Februari 2009, Sabto tutup usia pada usianya yang ke-54 di Rumah Sakit Panti Rapih pada pukul 1:50 waktu Indonesia Barat karena ia mengidap penyakit sirosis atau penggerutan hati. Nah, jenazahnya itu dimakamkan di pemakaman Blunyah Gede Sinduadi Miati, Sleman, Yogyakarta. Nah, baiklah kita masuk kepada biografi yang kedua, yakni Subagio Sastrowardoyo. Nah, ia adalah seorang dosen, penyair, penulis cerita pendek, esais, serta kritikus sastra yang berkebangsaan Indonesia. Ia adalah seorang direktur perusahaan penerbitan Balai Pustaka. Nah, Subagio berpendidikan HIS di Bandung dan di Jakarta. Nah, HBS, SMP dan SMA di Yogyakarta.
Nah, ia kuliah di jurusan Sastra Timur Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada atau tamatnya itu pada tahun 1958. Lalu ia melanjutkan studi di Department of Comparative Literature di Universitas Yale atau tamatnya itu pada tahun 1963. Ia pernah menjabat sebagai ketua jurusan Bahasa Indonesia kursus BI di Yogyakarta tahun 1954 sampai dengan 1958. Nah, sebagai dosen di Kesusastraan Indonesia di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM itu dari tahun 1958 sampai dengan 1961 dan kemudian melanjutkan dosen di Universitas Pajajaran, dosen Ses Koat Bandung dari tahun 1966 sampai dengan 1971. Nah, kemudian dosen bahasa dan kesusastraan Indonesia di Universitas Flinders Adelaide pada tahun 1974 sampai 1981. Nah, pada musim panas 1984, ia juga pernah menjadi seorang instruktur tamu di Universitas Oiho dan mengajar bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1981 ia pensiun. Ia bekerja di Balai Pustaka. Setelah itu ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Balai Pustaka. Dan ia juga pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1982 sampai dengan 1984. Nah, selain itu ia juga pernah menjadi anggota kelompok kerja sosial budaya di Lemhanas. Nah, cerpen dan sajak-sajaknya banyak melukiskan manusia yang gampang dirangsang oleh nafsunya. Manusia-manusia Subagio adalah manusia-manusia yang dalam mencoba mempertahankan kewajiban tergoda oleh sifat-sifat kedinginannya. Nah, puisi Subagio umumnya dipandang mempunyai bobot filosofis yang tinggi dan mendalam. Nah, Subagio juga terjun dalam dunia kritik dan telaah sastra. Nah, adapun karya dari Subagio yang pertama itu ada cerpen Sunting Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965, puisi Sunting Simponi pada tahun 1957, Daerah Perbatasan pada tahun 1970, Keroncong Motinggo pada tahun 1975, Buku Harian pada tahun 1979, Hari dan Hara pada tahun 1982, dan Kematian Makin Akrab pada tahun 1995. Nah, baiklah, biografi yang ketiga yakni Ali Muakhir. Ali Muakhir mengawali minat dan menulisnya dengan mengirimkan puisi ke salah satu majalah yang ada di Semarang. Nah, kala tahun itu pada tahun 1989, Ali masih duduk di bangku SMP. Nah, awalnya itu ia hanya iseng mengirimkan tulisan, ternyata malah berhasil dimuat. Nah, Ali pun senang bukan main karena karyanya itu memperoleh apresiasi dan ia dapat bonus honor meskipun saat itu jumlahnya tidak seberapa. Nah, Ali kian giat dalam menulis hingga menjadi langganan kontributor cerita maupun puisi di media seperti majalah Bobo, majalah Aneka, majalah Gadis, dan juga sebagainya. Nah, bagi Ali, masa paling menyenangkan dalam hidupnya adalah ketika anak-anak. Ali memandang dunia anak sebagai ruang imajinasi yang menakjubkan. Anak-anak juga lebih mudah menerima nasihat baik karena mereka masih polos. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kemudian Ali memutuskan untuk fokus ke penulisan cerita anak. Kemudian menciptakan ratusan buku anak. Ali termasuk penulis Nusantara yang masih produktif hingga sekarang, meskipun proses kreatif di balik terbitnya satu bukunya itu tidak mudah. Nah, Ali menekuninya sembari terus melakukan riset bahan untuk memperkaya kualitas tulisannya. Nah, ketekunan ini berbuah manis. Tercatat pada tahun 2009, ia telah menghasilkan 300 buku anak.
Nah, jumlah ini masih terus bertambah hingga kini. Nah, Ali Muakhir tak pernah menyangka jika rangkaian kisah yang ia torehkan pada buku anak ciptaannya akan mengantarkan pada rekor muri tahun 2009. Nah, ia dianugerahi rekor tersebut karena menjadi penulis buku anak yang telah melahirkan 300 karya. Nah, melansir dari Bengkulu Express tahun 2013, Ali bahkan menjadi salah satu penulis buku anak yang paling produktif dalam berkarya. Nah, sebuah pencapaian yang tidak mudah mengingat butuh konsistensi untuk bisa sampai di titik tersebut. Nah, apa saja sih karya-karya Ali Muakhir yang sampai membuatnya terkenal? Nah, jadi banyak sekali buku anak yang dirilis dan dipublikasi oleh Ali Muakhir. Nah, pastinya ditulis sendiri ya, tanpa bantuan jasa menulis buku. Nah, beberapa di antaranya itu seperti Joko Kendil pada tahun 2009, terus ada Membelah Lautan, cerita Nabiku tahun 2009, Aku Bisa Wudhu Sendiri tahun 2009, Bawang Merah Bawang Putih tahun 2007, Ramuan Eyang Sinyo tahun 2004, Si Peniup Seruling tahun 2009, dan masih banyak lainnya. Nah, pada masa yang semakin modern ini, eksistensi buku anak semakin tergembur oleh arus teknologi yang berkembang sekian pesat. Padahal memperkenalkan bacaan yang bermanfaat pada anak-anak sejak dini bisa memupuk kebiasaan positif, termasuk memudahkan penyampaian nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerita. Nah, yang keempat yaitu ada Hamzat Rangkuti. Nah, ia lahir pada tanggal 7 Mei 1943. Nah, ia adalah seorang sastrawan Indonesia yang menulis cerita pendek terkenal, yaitu Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku Dengan Bibirmu. Nah, nama asli dari Hamzat Rangkuti ini adalah Hashim Rangkuti. Nah, ia bersama 5 saudaranya melewati masa kecilnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Nah, ia suka menemani bapaknya yang bekerja sebagai penjaga malam merangkap guru mengaji di pasar kota perkebunan. Nah, Hamzat juga membantu ibunya mencari makan dengan menjual buah di pasar dan buruh pencari ulat di perkebunan tembakau. Nah, karena tak mampu berlangganan koran dan membeli buku, Hamzat rajin membaca koran tempel di kantor Wedana setempat. Nah, dari koran-koran itu ia berkelana dengan karya-karya para pengarang terkenal seperti Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Maxim Gorky, O. Henry, dan juga Pramodeya Ananta Toer. Nah, dia pun mulai tertarik untuk menulis karya sastra seperti cerita pendek pertamanya yang ia tulis pada saat masih duduk di bangku SMP di Tanjung Balai Asahan pada tahun 1959. Nah, cerpen sebuah nyanyian di Rambung Tua itu ia muat di sebuah koran di Medan. Nah, dia hanya bisa sekolah hingga kelas 2 SMA pada tahun 1961 karena tak mampu membayar uang sekolah. Nah, Hamzat lalu bekerja sebagai pegawai sipil di kantor kehakiman Komandan Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Tetapi ia tetap ingin menjadi pengarang. Pada tahun 1964, ia masuk rombongan delegasi pengarang Sumatera Utara pada Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia atau KKPI di Jakarta. Sejak saat itu, ia menetap di Jakarta dan tinggal di Balai Budaya, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Nah, Hamzat termasuk seniman pendatang manifest kebudayaan pada tahun 1964. Nah, pernyataan para seniman yang menolak politik sebagai panglima. Presiden Soekarno melarang kelompok itu karena dinilai menyeleweng dan ingin menyaingi manifesto politik yang ia tetapkan. Nah, sejumlah cerita pendek Hamzat telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti Sampah Bulan Desember yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yakni Menjadi Sukri Membawa Pisau Belati.
yang diterjemahkan ke bahasa Jerman. Nah, umur panjang untuk Tuan Joyo Koroyo dan juga senyum seorang jenderal pada 17 Agustus. Nah, dimuat dalam Beyond the Horizon, short stories from Contemporary Indonesia yang diterbitkan oleh Monash Asia Institute. Nah, 3 kumpulan cerpennya, Lukisan Perkawinan dan juga Cemara pada tahun 1982, serta Sampah Bulan Desember pada tahun 2000. Nah, masing-masing diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Graffiti Press, dan juga Kompas. Novel pertamanya, Ketika Lampu Berwarna Merah, diterbitkan oleh Kompas pada 1981. Nah, cerpen-cerpennya itu juga termuat dalam beberapa antologi cerita pendek mutakhir, termasuk cerpen-cerpen Indonesia Mutakhir pada tahun 1991 yang disunting oleh Suratman Markasam. Nah, kumpulan cerita pendek sunting Bibit dalam Pispot tahun 2003, Sampah Bulan Desember tahun 2000, Lukisan Perkawinan pada tahun 1982, Cemara 1982, Wanita Muda di Hotel Mewah pada tahun 2009, novel sunting Ketika Lampu Berwarna Merah pada tahun 1981. Nah, baiklah, biografi dari sastrawan yang terakhir yakni Djamil Massa. Nah, Djamil Massa lahir pada tanggal 14 Maret 1985. Dia adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Nah, namanya itu dikenal melalui karya-karyanya yang berupa cerita pendek, esai, dan juga puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar. Di antaranya itu ada Harian Fajar, Tribun Timur, Jurnal Tanggomo, Jurnal Santarang, Jurnal Sastra atau The Indonesia Literary Quarterly, terus juga ada Jurnal Sajak, Suara NTB, Indopos, Gorontalo Post, Rio Post, Media Indonesia, Koran Tempo, dan juga Kompas. Nah, selain itu juga terhimpun di berbagai antologi. Nah, beberapa perhelatan sastra berskala nasional dan internasional pernah mengundangnya sebagai peserta. Antara lain ada Makassar International Writer Festival pada tahun 2013 dan Muktamar Sastra pada tahun 2018. Selain menulis, Djamil juga bergiat di komunitas sastra Tanggomo dan mengasuh rubrik sastra di sebuah portal berita. Nah, adapun karya-karyanya yaitu bibliografi sunting Pohon Ibu pada tahun 2012, Wasiat Cinta pada tahun 2013, Gemuruh Ingatan pada tahun 2014, Jalan Cahaya pada tahun 2014, Nun pada tahun 2015, dan juga Negeri Kita pada tahun 2015. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang 5 biografi dari sastrawan yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.